Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini untuk video kali ini, salah satu dari program kerja KKN PPM UGM di Desa Entak tahun 2021, yaitu mengenai mitigasi bencana alam untuk mengurangi korban jiwa maupun korban materi bagi masyarakat dengan judul Bersahabat dengan Bencana Alam. Bencana alam yang pertama adalah gempa bumi. Gempa bumi ini adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi ataupun lempeng bumi. Jadi bumi kita ini di dalam permukaan kita ya, itu terdapat banyak lempeng-lempeng bumi, sehingga saat bergesekan dan bertabrakan biasanya menjadi terjadi pelepasan energi yang tiba-tiba menghasilkan gelombang seismik yang akhirnya menjadi gempa bumi di permukaan yang kita rasakan. Kemudian tindakan apa saja yang harus kita lakukan sebelum terjadi gempa bumi? Yang pertama adalah kita harus mengenali terlebih dahulu potensi-potensi bahaya apa saja yang di rumah kita dapat terjadi. Yang pertama, kita harus perhatikan perabotan seperti lemari dan lain-lain, seperti rak buku juga yang diatur menempel pada dinding, itu hindari karena bisa jatuh, roboh, dan bergeser saat terjadi gempa. Jadi sangat hati-hati ya teman-teman dalam meletakkan barang-barang di atas-atas ataupun di daerah yang mudah jatuh. Barang-barang yang terletak di bagian yang tinggi. Kemudian atur benda yang berat sebisa mungkin itu di bagian bawah. Jadi benda-benda berat jangan diletakkan di atas karena akan rawan sekali terjatuh saat terjadi gempa bumi. Kemudian juga kestabilan setiap benda-benda yang digantung di rumah teman-teman seperti lampu dan lain-lain karena khawatirnya dapat jatuh saat terjadi gempa bumi. Kemudian matikan aliran air, gas, dan listrik apabila memang sedang tidak digunakan. Selain untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan saat terjadi gempa bumi, juga dapat menghemat energi di rumah kita. Kemudian bekali diri kita dengan pengetahuan terkait gempa bumi. Yang pertama, pelajari cara memberikan pertolongan pertama, sedikit-sedikit juga tidak apa-apa, seperti bernafas, kemudian pertolongan pertama saat ada luka tergores, dan lain-lain, karena biasanya saat terjadi gempa bumi ataupun bencana-bencana, ambulans akan sangat susah tiba tepat waktu, karena akses jalan biasanya terputus ketika terjadi bencana. Kemudian adakan latihan mitigasi bencana seperti melindungi diri di bawah meja, kemudian berlari sambil melindungi diri, dan sebagainya. Jadi teman-teman biasakan melatih juga, apalagi untuk daerah-daerah yang sering terjadi gempa bumi ya, bahwa ketika terjadi gempa, maka kita langsung refleks mencari meja ataupun tempat perlindungan, dan sebagainya. Ini adalah ilmu-ilmu yang perlu dipelajari sebelum terjadi gempa bumi. Kemudian yang lainnya adalah simpan bahan yang mudah terbakar pada tempat yang aman dan tidak mudah pecah untuk menghindari kebakaran. Jadi misalkan ada gempa bumi, kemudian terjadi konsleting pada listrik, saat terjadi kebakaran akan meminimalkan resikonya apabila barang-barang yang mudah terbakar sudah ditempatkan di tempat yang aman. Kemudian perhatikan juga letak pintu, misalkan ya teman-teman berada di hotel ataupun di gedung, maka biasakan untuk memperhatikan letak pintu keluar, elevator, serta tangga darurat yang ada di gedung tersebut. Sehingga apabila terjadi gempa bumi, dapat mengetahui jalan keluar bangunan ataupun tempat paling aman untuk berlindung. Kemudian siapkan juga beberapa cara untuk berkomunikasi keluar dengan asumsi ponsel tidak berfungsi. Ini lebih baik ya kalau bisa diusahakan, kalau tidak pun tidak masalah. Seperti HT dan sebagainya, ini membantu komunikasi apabila memang ponsel tidak bisa digunakan saat terjadi bencana. Kemudian, siapkan tas darurat yang berisi logistik darurat. Jadi untuk semua bencana sebenarnya ini penting, di mana setiap masyarakat ataupun keluarga di rumah itu sudah menyiapkan suatu tas yang memang berisi logistik seperti makanan, pakaian. Jadi ketika suatu waktu terjadi bencana, maka tinggal bawa barang-barang yang sudah disiapkan ataupun tas yang
berisi logistik tersebut. Persiapkan makanan praktis seperti mie instan dan sebagainya untuk bertahan hidup sampai bantuan datang. Kemudian untuk alat komunikasi seperti yang tadi ya. Kemudian pelajari jalur evakuasi. Untuk jalur evakuasi sendiri perlu dihafalkan karena untuk mencari tahu jalan yang paling aman ketika meninggalkan rumah setelah gempa. Misalkan di tempat-tempat yang asing, perlu banget dihafalkan tempat-tempat ataupun jalur evakuasi seperti titik kumpul juga karena untuk gempa sendiri diperlukan lapangan yang luas untuk menghindari runtuhan dari gedung-gedung. Jadi perlu dihafalkan jalur evakuasi menuju titik kumpul yang memang bersih dari gedung yang tinggi. Kemudian tindakan-tindakan saat terjadi gempa bumi. Yang pertama adalah ketika di dalam ruangan. Ketika di dalam ruangan, hindari benda-benda yang bisa jatuh menimpa badan dan gunakan segitiga aman. Segitiga aman ini adalah meletakkan atau menyilangkan tangan di atas kepala. Kemudian berjalan menjauhi tembok ataupun gedung-gedung yang tinggi untuk menghindari runtuhan dari tembok dan gedung tersebut. Kemudian jika berada di lantai 1 ataupun dasar, segera keluar bangunan menuju tempat terbuka sembari lindungi kepala jika memungkinkan. Kemudian merapatlah ke dinding ataupun dekat pondasi dengan merunduk seraya melindungi kepala. Jika berada di lantai 2 atau lebih tinggi, usahakan langsung berlindung di bawah meja yang kokoh sambil memegang kakinya untuk melindungi kepala dari benturan. Karena untuk keluar dari bangunan akan lebih sulit ketika berada di lantai 2 ataupun gedung yang lebih tinggi. Jika berada di kamar, maka gunakan bantal ataupun selimut tebal untuk melindungi kepala. Jika berada di kamar mandi, manfaatkan gayung atau ember untuk melindungi kepala. Lalu segeralah pindah ke tempat aman. Jadi usahakan selalu lindungi bagian kepala kalian menggunakan barang-barang yang ada di sekitar kalian ketika terjadi gempa bumi. Kemudian konstruksi terkuat gedung bertingkat berada di dinding dekat elevator. Jika memungkinkan, merapatlah ke sana. Jadi di sekitar elevator itu biasanya gedungnya memiliki konstruksi lebih kuat sehingga bisa tahan dengan gempa bumi. Kemudian jauhi jendela kaca, rak, lemari, dan barang-barang yang tergantung seperti lukisan, cermin, jam dinding, lampu gantung, dan sebagainya, menghindari terkena jatuhannya. Kemudian jika tengah di dalam elevator ataupun lift, tekan tombol semua lantai dan segeralah keluar saat pintu terbuka di lantai berapapun. Jadi usahakan langsung tekan semua tombolnya dari lift, kemudian ketika terbuka langsung keluar saja dari lift tersebut. Atau jika tidak terbuka, maka tekan tombol darurat untuk memanggil bantuan. Kemudian jika tengah berada di tangga, berpeganglah pada pagar ataupun pada besi untuk menjaga keseimbangan agar tidak jatuh dari tangga. Kemudian ketika di luar ruangan, maka hati-hatilah pada runtuhan benda seperti papan reklame, kaca, dan dinding bangunan. Kemudian, jika tengah memasak, selamatkan diri lebih dulu, kemudian matikan api setelah gempa reda. Tapi usahakan lebih baik lagi apabila dimatikan karena untuk menghindari kebakaran. Kemudian, untuk hindari benda-benda yang bisa jatuh menimpa badan dan gunakan segitiga aman ini juga berlaku di luar ruangan. Selalu melindungi bagian kepala. Kemudian ketika terjebak di dalam reruntuhan, maka jangan menyalakan korek api sebab adanya gas yang bisa mengakibatkan ledakan. Kemudian jangan mereset sirkuit listrik karena bisa mengakibatkan kebakaran. Kemudian jika terjebak dalam ruangan atau tertimpa benda sehingga tidak dapat bergerak, jangan menghabiskan energi dengan terus-menerus berteriak. Lebih baik ketuk benda yang ada untuk mendapatkan pertolongan. Kemudian jangan menyentuh saklar lampu karena biasa mengakibatkan kebakaran ataupun ledakan. Kemudian tindakan-tindakan setelah terjadi gempa bumi, yang pertama adalah bawalah barang-barang berharga yang tidak merepotkan, seperti dokumen, surat-surat tanah, perhiasan, ataupun uang tunai. Jangan membawa TV dan kulkas, karena itu akan sangat
menyusahkan atau merepotkan ketika mengevakuasi diri dari bencana. Kemudian jika seseorang di sekitar tertimpa runtuhan, panggil orang lain yang lebih berkompeten untuk membantu menyelamatkan. Jangan menyelamatkan seorang diri karena berbahaya, takutnya menambah korban lainnya. Kemudian waspadai terjadinya gempa susulan, dengarkan informasi melalui radio ataupun media komunikasi yang lainnya untuk informasi gempa susulan dan lain-lain. Karena seringkali setelah gempa terjadi itu ada gempa susulan, jadi selalu pastikan informasi terbaru ataupun update informasi melalui radio dan alat komunikasi lainnya. Kemudian selalu gunakan sandal ataupun sepatu beralas tebal untuk melindungi kaki dari serpihan kaca-kaca atau benda-benda yang mungkin pecah dan terdapat di jalanan setelah gempa tersebut. Kemudian untuk bencana yang selanjutnya adalah tsunami. Tsunami adalah merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunung api, dan jatuhnya meteor. Jadi tsunami sendiri bisa banyak penyebabnya ya. Salah satunya ada pergeseran lempeng ataupun gempa bumi yang terjadi di laut, tanah longsor, erupsi gunung api yang di laut, dan jatuhnya meteor yang di laut, itu bisa menyebabkan tsunami. Tsunami dapat bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dan dapat mencapai daratan dengan ketinggian gelombang hingga 30 meter. Tindakan sebelum terjadi tsunami, yang pertama adalah melaporkan secepatnya jika mengetahui tanda-tanda akan terjadinya tsunami kepada petugas yang berwenang, misalkan ke kepala desa, polisi, stasiun radio, setlak PB, maupun institusi terkait, untuk segera melakukan evakuasi. Jadi beritahukan ke pihak berwenang. Kemudian siapkan beberapa alat komunikasi dengan asumsi ponsel tidak berfungsi, seperti HT dan sebagainya. Kemudian ketika terjadi tsunami, yang pertama segera jauhi pantai. Ini yang paling penting, karena tsunami terjadi di laut ya, sehingga pantai akan menjadi tempat yang sangat berbahaya, sehingga segera jauhi pantai dan sungai ke tempat tinggi saat gempa kuat terjadi. Karena gelombang tsunami bisa mencapai 20 meter, sehingga memerlukan tempat tinggi agar tidak terkena bencana tsunami. Kemudian waspadalah apabila terjadi air surut pada lautan, jangan hampiri, karena apabila air surut biasanya akan terjadi gelombang yang sangat tinggi setelahnya. Jadi segeralah naik ke tempat yang lebih tinggi. Kemudian ciri-ciri gempa kuat adalah jika goncangan yang menyebabkan kita sulit berdiri serta mengalami pusing. Jadi gempa-gempa yang menyebabkan tsunami itu tidak semua gempa, hanya gempa-gempa yang memiliki skala yang di atas 7 ataupun 8. Ciri-ciri gempa yang kuat yang bisa menyebabkan tsunami adalah gempa yang membuat kita sulit berdiri dan kepala kita mengalami pusing. Itu adalah gempa-gempa yang dapat menyebabkan tsunami. Kemudian jika terjadi gempa, namun terdengar suara gemuruh yang keras seperti kereta api atau pesawat jet, segera jauhi pantai dan pergi ke tempat yang lebih tinggi atau shelter yang ditentukan. Pergi ke tempat evakuasi, ikuti jalur evakuasi yang telah ditentukan menuju tempat aman terdekat, kemudian mulailah dengan menyelamatkan diri sendiri sesuai petunjuk evakuasi yang ada, tahan untuk tidak gegabah mencari keluarga yang hilang. Jadi misalkan terjadi bencana tsunami, usahakan menolong diri sendiri terlebih dahulu ke tempat evakuasi ataupun titik kumpul, dan jangan gegabah untuk segera mencari keluarga ataupun teman yang hilang, karena menunggu informasi lebih lanjut agar tidak ada terjadi lagi korban selanjutnya. Kemudian jika berada dalam perahu ataupun kapal di tengah laut dan mendengar kabar tsunami, jangan mendekat ke pantai. Kapal yang berada di laut justru akan selamat apabila diarahkan ke laut yang lebih jauh, karena gelombangnya akan semakin kecil. Tetapi ketika mendaratkan kapal di pantai saat terjadi tsunami, justru akan berbahaya karena gelombangnya akan sangat tinggi sehingga kapal bisa hancur, rusak, dan dapat menimbulkan korban jiwa. Kemudian jika gelombang pertama telah datang dan surut kembali, jangan segera turun ke daerah rendah, karena biasanya atau setelahnya bisa terjadi gelombang berikutnya atau gelombang tsunami susulan yang akan menerjang. Jadi usahakan selalu bersabar menunggu informasi selanjutnya yang lebih valid. Kemudian lakukan evakuasi dengan berjalan kaki ke tempat tinggi atau tempat kumpul terdekat. Jangan gunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Ini juga berbahaya. Kemudian
Jika memungkinkan, bantulah disabilitas, wanita hamil, anak-anak, ataupun mereka yang membutuhkan bantuan. Apabila memang bisa, membantu mereka lebih baik. Kemudian bencana yang selanjutnya adalah letusan gunung api. Untuk letusan gunung berapi, ini adalah proses keluarnya magma dari ruang magma dalam perut gunung-gunung berapi akibat aktivitas magma dan pergerakan lempeng tektonik. Jadi intinya letusan gunung api ini adalah keluarnya magma dari suatu gunung berapi. Tingkatan isyarat di Indonesia mengenai letusan gunung berapi ada 4, dimulai dari status awas. Ini adalah status di mana letusan utama akan segera terjadi. Daerah yang terancam harus segera dikosongkan. Jadi misalkan gunung berapi, misalkan gunung Merapi memiliki status awas, di berita biasanya tertulis status awas begitu, itu artinya adalah letusan utama akan segera terjadi. Dan segera kosongkan daerah-daerah yang terancam. Apabila status suatu gunung berapi menjadi siaga, maka letusan dapat terjadi dalam 2 minggu. Nah, ini sarana darurat harus disiapkan. Kemudian apabila gunung berapi mencapai level 3 ataupun waspada, maka aktivitas magma dan seismik ini mulai aktif. Kemudian penyuluhan ke masyarakat. Dilakukan penyuluhan ke masyarakat agar tetap waspada. Kemudian untuk tingkat isyarat yang normal adalah tidak ada aktivitas magma sehingga hanya diperlukan pengamatan. Jadi untuk urutannya yang pertama saya revisi kembali, yaitu adalah normal, yaitu tidak ada aktivitas magma, yaitu hanya pengamatan secara rutin. Kemudian apabila naik ke level waspada, maka aktivitas magma dan seismik mulai terekam oleh alat-alat yang dapat merekam. Kemudian dilakukan penyuluhan ke masyarakat untuk waspada. Kemudian apabila naik tingkat lagi menjadi siaga, maka dapat terjadi letusan selama 2 minggu, sehingga perlu adanya sarana darurat yang disiapkan, seperti jalur evakuasi, pengungsian, dan sebagainya. Kemudian status yang paling berbahaya ini adalah awas, karena letusan utama akan segera terjadi, sehingga harus segera kosongkan daerah-daerah yang di sekitar gunung berapi yang akan meletus tersebut. Kemudian tindakan sebelum terjadi gunung meletus. Tindakan-tindakan yang harus dilakukan sebelum terjadi gunung meletus, yang pertama adalah pantau informasi mengenai aktivitas gunung api melalui radio, media sosial, ataupun informasi dari pihak berwenang setempat seperti kepala desa. Jadi untuk memantau informasi isyarat tadi, seperti misalkan suatu gunung berapi, apakah dalam keadaan siaga, awas, ataupun waspada, itu perlu dipantau agar kita dapat menghindari kerusakan ataupun korban jiwa akibat dari kelalaian manusia karena tidak update ataupun memantau informasi yang terjadi pada gunung berapi di sekitarnya. Kemudian persiapkan barang-barang yang dibutuhkan jika evakuasi diperlukan. Ingat selalu bahwa barang-barang yang bisa dibawa saat terjadi bencana adalah barang-barang yang mudah dibawa saja, seperti ijazah, surat tanah, perhiasan, ataupun uang tunai. Jangan barang-barang yang merepotkan diri sendiri, misalkan barang-barang yang berukuran besar, dan sebagainya. Kemudian persiapkan makanan praktis seperti mie instan, kemudian makanan kaleng yang bisa dikonsumsi selama di tempat evakuasi. Kemudian pergi ke tempat evakuasi ketika sudah diperintahkan oleh pihak berwenang. Jadi jangan merasa aman ketika petugas sudah memerintahkan evakuasi. Walaupun memang setelahnya tidak terjadi bencana gunung berapi, setidaknya persiapan itu perlu apabila suatu waktu memang ternyata benar terjadi gunung meletus, sehingga mengurangi korban-korban yang terkena dampaknya. Selalu patuhi pihak berwenang yang menyarankan untuk evakuasi. Kemudian tindakan saat terjadi gunung meletus. Yang pertama adalah jauhi daerah rawan seperti lereng, lembah, dan jalur aliran lahar. Pastikan Anda sudah berada di shelter ataupun tempat lain yang aman. Kemudian selalu perhatikan arahan yang diberikan oleh petugas evakuasi. Kemudian lindungi diri dari abu letusan, awan panas, dan hasil letusan lain.
persiapkan diri juga untuk bencana susulan seperti lahar dingin dan sebagainya. Kemudian kenakan pakaian yang bisa melindungi seluruh tubuh seperti baju yang lengan panjang, kemudian celana panjang, kemudian topi dan lain sebagainya, serta selalu gunakan masker dan kacamata pelindung. Jangan memakai lensa kontak karena erupsi gunung berapi biasanya menghasilkan debu-debu vulkanik juga yang sangat berbahaya bagi hidung, mata, dan sebagainya, sehingga perlu sekali untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung. Kemudian respon mandiri saat evakuasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, lindungi diri dari abu letusan dan awan panas. Kemudian persiapkan diri untuk bencana susulan. Kemudian kenakan pakaian yang bisa melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, topi, dan lainnya. Kemudian jangan memakai lensa kontak. Kemudian gunakan masker atau kain untuk menutupi mulut dan hidung. Jika awan panas turun, usahakan menutup wajah dengan kedua belah tangan untuk melindungi wajah terkena langsung awan panas. Kemudian tindakan setelah terjadi gunung meletus, yang pertama adalah jauhi wilayah yang terkena hujan abu, kemudian hindari mengendari mobil di daerah yang terkena hujan abu vulkanik, sebab bisa merusak mesin kendaraan seperti rem, persneling, hingga pengapian. Ini sangat berbahaya sehingga dapat menyebabkan kecelakaan. Kemudian tetap gunakan perlengkapan pelindung seperti masker dan kacamata pelindung pada wilayah yang terdampak abu vulkanik karena sangat berbahaya bagi pernafasan kita ataupun mata kita. Kemudian pastikan kebutuhan dasar tetap terpenuhi. Berikan pendampingan kepada anak-anak dan remaja untuk mengurangi rasa tertekan saat di pengungsian. Jadi, cobalah hibur remaja dan anak-anak yang ada di sekitar pengungsian agar tidak stres menghadapi bencana yang sedang terjadi. Kemudian perhatikan juga perkembangan informasi dari pihak berwenang ataupun dari radio dan media informasi lainnya. Kemudian jika memungkinkan, bantulah orang disabilitas, wanita hamil, anak-anak, atau mereka yang membutuhkan bantuan. Bersihkan juga atap dari timbunan debu vulkanik, karena apabila atap sudah mengalami penerimaan dari debu vulkanik yang sangat banyak, maka akan sangat berat dan bisa merobohkan atap bangunan. Waspada terhadap kemungkinan bahaya kedua, seperti banjir lahar dingin. Ini perlu digarisbawahi. Jadi, misalkan suatu gunung meletus, ketika letusannya berakhir, belum berarti bencananya berakhir, karena masih ada bencana susulan seperti banjir lahar dingin, sehingga tetaplah menunggu informasi yang valid dari pihak berwenang dan selalu berada di shelter ataupun berada di tempat pengungsian yang aman. Kemudian, bencana selanjutnya adalah banjir. Tindakan sebelum terjadi banjir. Yang pertama, mempersiapkan tas siaga seperti makanan dan obat penting. Ini selalu untuk semua bencana. Selalu siapkan tas siaga bencana yang berisi makanan kering, obat penting, lampu senter, dan baterai cadangan. Kemudian, apabila bisa, bentuklah kelompok masyarakat pengendali banjir untuk memudahkan proses evakuasi korban banjir. Kemudian, tindakan mengurangi risiko banjir. Yang pertama, membangun atau menetapkan lokasi dan jalur evakuasi bila terjadi banjir. Jadi, buatlah jalur evakuasi ke tempat-tempat tinggi ketika banjir datang sehingga semua orang dapat selamat. Kemudian, tata kembali juga daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi lahan. Jangan bangun rumah di sekitar dataran sungai, buang sampah di sungai. Itu adalah hal-hal yang dapat meningkatkan risiko terjadinya banjir. Kemudian program penghijauan daerah hulu sungai yang rutin dilaksanakan. Jadi penghijauan di daerah sungai itu sangat membantu mengurangi terjadinya banjir karena tanaman-tanaman yang tumbuh akan menyerap air yang berlebihan. Kemudian tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran sungai. Ini seperti yang tadi, karena akan sangat mungkin apabila sesuatu hari terjadi banjir, maka rumah-rumah yang berada di dekat sungai akan tersapu habis oleh banjir. Kemudian budayakan membuang sampah pada tempatnya, kemudian budayakan juga kerja bakti untuk membersihkan saluran-saluran air agar tidak mampat ketika terjadi hujan dan air yang berlebih. Tindakan saat terjadi banjir,
Yang pertama adalah ketika melihat air datang, jauhi secepat mungkin daerah banjir. Segera selamatkan diri dengan berlari secepat mungkin menuju tempat yang lebih tinggi. Hindari berjalan di dekat saluran air sebab berisiko terseret arus banjir. Matikan listrik di dalam rumah atau menghubungi PLN untuk mematikan listrik di wilayah terdampak karena air sangat mudah untuk terjadinya konsleting listrik yang ada di rumah kalian. Kemudian jika air terus naik, letakkan barang-barang berharga ke tempat tinggi dan aman, ataupun apabila rumah kalian ada lantai 2, maka lebih bagus lagi untuk barang-barangnya bisa diselamatkan ke lantai yang lebih tinggi. Kemudian jika air terlanjur meninggi, jangan keluar dari rumah dan sebisa mungkin mintalah pertolongan. Kemudian jika air terus meninggi, hubungi instansi atau pihak berwenang, misalnya kantor kepala desa, lurah, ataupun camat. Perhatikan juga jalur evakuasi yang tersedia agar mengetahui arah yang tepat untuk melarikan diri dari bencana. Kemudian, jika memungkinkan, pergilah ke tempat-tempat berhimpun sementara atau menuju ke penampungan atau pengungsian yang tersedia. Hindari kabel listrik atau instalasi listrik karena akan mudah sekali terjadi konsleting sehingga sangat berbahaya apabila berdekatan dengan kabel-kabel listrik. Kemudian hindari pohon, tiang, atau bangunan yang berpotensi roboh. Kemudian pencarian selanjutnya adalah tanah longsor. Tanah longsor sendiri adalah pergerakan massa tanah atau batuan dengan arah tegak, miring, atau mendatar dari kedudukan semula menuruni suatu lereng karena pengaruh gaya berat atau gravitasi. Penyebab terjadinya longsor yang pertama adalah karena curah hujan yang tinggi, kemudian ada gempa bumi, kemudian aktivitas gunung api, kemudian hutan gundul. Tindakan sebelum terjadi tanah longsor, yang pertama adalah persiapan sirine untuk memberitahu lingkungan bila terjadi kemungkinan terjadinya longsor. Kemudian hindari daerah rawan bencana untuk membangun pemukiman dan fasilitas utama lainnya. Jadi untuk pembangunan gedung-gedung ataupun rumah, hindari lereng-lereng yang curam atau terjal agar terhindar dari bencana tanah longsor. Kemudian perlu juga adanya pemetaan tingkat kerawanan bencana alam geologi di suatu wilayah sebagai peta dasar untuk melakukan pembangunan wilayah agar terhindar dari bencana. Jadi untuk pembangunan berkelanjutan, hindarilah tempat-tempat yang rawan bencana tanah longsor, yaitu berpatokan pada peta daerah rawan longsor. Kemudian juga memberikan pemahaman kepada pemerintah provinsi, kabupaten, kota, ataupun masyarakat umum tentang bencana alam tanah longsor dan akibat yang ditimbulkannya. Mendirikan bangunan dengan fondasi yang kuat, serta melakukan pemadatan tanah di sekitar perumahan, kemudian mengurangi tingkat keterjalan lereng atau kecuraman lereng, permukaan maupun air tanah. Jadi apabila ada tanah yang terlalu lerengnya curam ataupun terjal, maka kurangi keterjalan tersebut agar tidak terjadi longsor. Ketika musim hujan tiba, upayakan terjaga secara bergantian dengan anggota keluarga ataupun tetangga karena kebanyakan longsor terjadi pada malam hari saat orang-orang terlelap. Kemudian persiapkan tempat evakuasi ataupun shelter yang aman dan mudah dijangkau oleh semua warga. Tindakan saat terjadi tanah longsor, yang pertama segeralah berlari menuju menjauhi pergerakan tanah ataupun pengembungan lereng atau rembesan air. Kemudian lakukan evakuasi mandiri menuju tempat berhimpun sementara ataupun lokasi titik kumpul ataupun shelter atau pengungsian. Bila melarikan diri tidak memungkinkan, lingkarkan tubuh Anda seperti bola dengan kuat dan lindungi kepala Anda. Posisi ini akan memberikan perlindungan terbaik untuk badan Anda. Kemudian menunggu di tempat berhimpun ataupun area yang sudah ada sampai ada perintah evakuasi selanjutnya. Tindakan setelah terjadi tanah longsor, yang pertama adalah jangan gegabah memutuskan kembali ke rumah. Cari tahu dulu informasi akurat mengenai kemungkinan longsor susulan. Kemudian jika seseorang di sekitar tertimpa runtuhan bangunan, panggil orang lain yang lebih paham untuk membantu menyelamatkan. Jangan menyelamatkan seorang diri karena sangat berbahaya. Gunakan sepatu dan peralatan khusus jika ikut membantu evakuasi. Kemudian pastikan kondisi tanah yang jadi pijakan cukup kuat.
Kemudian siap siaga longsor, yaitu adalah melakukan reboisasi jangka panjang ya. Jadi budayakan juga menanam pohon di sekitar kita karena pohon menguatkan tanah sehingga tidak terjadi longsor. Akar-akar tumbuhan dan tanaman dapat menguatkan tanah di sekitar rumah kita. Maka dari itu penting lakukan reboisasi. Jangan menggunduli hutan ataupun tanaman di sekitar rumah kita. Kemudian untuk bencana selanjutnya adalah angin topan. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah melapisi jendela dengan perekat dan melepaskan sambungan gas LPG. Keduanya ini rawan terkena angin topan sehingga dapat rusak, sehingga perlu dilepas untuk tabung LPG dan perlu direkatkan lebih kuat lagi untuk jendela-jendela di rumah. Yang kedua adalah tidak menggunakan peralatan elektronik dan berjaga-jaga dengan alat keselamatan. Kemudian hindari kaca saat angin kencang dan petir agar tidak terluka saat kacanya pecah. Tidak meletakkan barang yang mudah roboh di dekat rumah. Barang-barang yang tinggi, lemari, yang mudah roboh jangan diletakkan di dekat rumah karena akan rawan terjatuh ketika terjadi angin topan. Berikut adalah sumber-sumber gambar yang digunakan, yaitu dari buku pedoman latihan kesiapsiagaan bencana nasional, membangun kesadaran, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Ini diambil dari BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Terima kasih juga untuk Pusat Studi Bencana Alam Universitas Gadjah Mada, kemudian BPBD, kemudian MDMC, Ikatan Ahli Geologi Indonesia, kemudian HMTG dan HMGF. Sekian untuk materi mitigasi bencana yang dapat disampaikan. Harapannya untuk selanjutnya informasi seperti ini dapat diketahui oleh masyarakat sehingga kita semua terhindar dari bencana alam ataupun mengurangi resiko akibat bencana alam seperti mengurangi korban jiwa dan mengurangi kerugian material. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.